sangat penting sekali, teman-teman. Ya. Jadi itu tadi mengeksplor diri kalian, bakatmu apa, kamu bisa apa, itu harus ada di dunia nyata. Kalau game kan itu sebenarnya bisa saja sih gitu. Itu sudah ada di sistem kok. Kamu kapan menang, kamu kalah itu bisa kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing channel YouTube Pak D Slendro. Ya. Baik, teman-teman. Kalau pembahasan yang lalu adalah fakta-fakta terkait dengan game, maka pembahasan kali ini kita tidak jauh-jauh dari bagaimana sih caranya supaya kita itu tidak terlalu kecanduan untuk bermain game gitu. Jadi itu ada sih sebenarnya. Kalau yang pertama pasti dari diri kita sendiri. Satu, ada niat dan ada kemauan, ya. Ada niat dan ada kemauan untuk tidak terlalu menjadikan game itu yang utama dari kehidupan kita. Jadi ada niat dan ada kemauan dulu, itu yang paling utama. Karena kalau kita nggak ada niat, ya sudah, semua akan percuma gitu loh. Usaha-usaha yang kita lakukan, entah itu usaha membuat apa-apa gitu, nggak bisa gitu loh. Kemudian gimana kalau kita sudah ada niatan, gimana? Karena kita sudah terlalu hampir kecanduan, tetapi sudah seperti yang saya jelaskan pada video konten yang kemarin itu, ketika sudah ada di dalam zat dopamin itu sudah keluar, sehingga akhirnya kita mau bermain lagi. Kalau kita sudah sampai di titik itu, maka kita harus mau nggak mau memaksa diri kita untuk membuat jadwal untuk bermain game dari pukul berapa dan pukul berapa. Kalau kita biasanya, kalau kalian, bukan kita, saya nggak bermain ya. Saya bermain hanya sekadar untuk menghibur diri, bukan sebagai yang utama dalam kehidupannya. Tapi kalau untuk kalian sudah seperti itu, buat jadwal yang begitu ketat. Kalau sebelumnya misal ya, pulang sekolah jam 3, misalnya seperti itu ya, sampai dengan malam hanya break untuk mandi, makan, mungkin yang Islam untuk beribadah, ya, itu silakan buat jadwalnya itu yang ketat. Jadi dikasih waktu gitu loh, durasinya harus ada. Misalnya dulu biasanya berjam-jam sampai 4-5 jam, sekarang batasi dulu 1 jam saja. Kalau itu pun sudah 1 jam, segera letakkan gitu loh. Nggak mau tahu, udah wis pokoknya ketika itu sudah 1 jam, harus wajib hukumnya untuk meletakkan itu game itu. Jadi dengan seperti itu nanti saya yakin teman-teman ini nanti itu sudah akan mulai menuju ke hal yang lebih positif gitu. Gitu. Dan kemudian kalau sudah 1 jam, yang kedua adalah meletakkan smartphone jauh-jauh dari kita. Karena rata-rata bermain game itu pasti di smartphone kalian. Kalau sudah main game di PC, matikan. Udah, taruh di PC. Kalau PC-nya di kamar, tinggalkan kamar itu. Jangan selalu kalian berada di dalam kamar. Jangan lupa untuk mematikan PC-nya ataupun laptop dan lain sebagainya. Pokoknya jangan diletakkan dekat dengan kita. Kalau itu tidak di dalam kamar tapi di ruangan, misalnya di ruangan kerja orang tua atau apa, udah tinggalkan dari tempat itu, gitu loh. Ya. Sehingga apa? Sehingga nanti kalian itu tidak akan teringat, dan ingatan kalian itu tidak hanya soal game saja. Dan kemudian yang berikutnya atau yang keempat, yaitu kalian harus menyibukkan dirimu sesibuk-sibuknya. Kalian bisa membantu orang tua, membantu pekerjaan orang tua, misalnya dengan membersihkan rumah, kemudian mencuci baju kalian sendiri, kemudian mensetrika baju kalian sendiri, menyiapkan peralatan kalian sendiri, gitu loh. Atau mungkin ada pekerjaan-pekerjaan tangan lainnya yang itu bisa membuat dirimu itu sibuk. Intinya apapun itulah, sibukkan dirimu dengan benar.
Menulis, membuat sebuah karya juga, itu juga menyibukkan diri loh. Membaca novel, itu juga menyibukkan diri. Belajar, walaupun sangat sedikit ya, tapi saya harapannya dengan itu kalian bisa, pikiran kalian tentang game itu akan lama-kelamaan itu juga pasti akan hilang gitu loh, ya. Terus yang kelima apa? Terus berikutnya adalah yang kelima adalah kalian harus bersosial. Dolano rek, dolano. Makanya kenapa dikatakan banyak sekali yang menyinggung generasi 90-an itu adalah generasi emas, karena sampai lupa waktu itu pun sebenarnya juga tidak benar secara penuh seutuhnya gitu, juga tidak gitu loh. Harus tetap kita ingat waktu gitu loh. Dan harus bisa memilah-milah gitu loh. Tetapi dulu di tahun generasi tahun 90-an itu memang benar sosialnya itu sangat kuat gitu. Tapi saya begini, tidak menyalahkan karena memang sudah berbeda zaman, berbeda tantangan gitu loh. Jadi kalian harus bersosial. Kalian punya teman ya, punya teman itu kalian harus bisa memilih temanmu itu yang gimana, yang suka game atau tidak. Kalau temanmu itu tidak suka game, ya sudah, datangi saja. Gitu loh, datangi, itu diajak untuk bermain apapun selain game kayak gitu. Game yang di smartphone ya, karena bermain itu juga game itu kan main kan gitu loh. Tetapi yang selain di smartphone gitu ya. Nah, selain kalian harus menyibukkan diri kalian, kemudian bersosial kayak gitu, kalian harus mengeksplor ya, kalian harus mengeksplor kebisaanmu, hobimu itu apa, kamu bisa apa, itu eksplor sedalam-dalam mungkin gitu loh. Kalau kalian bisanya membuat tentang sesuatu atau membuat DIY, do it yourself di rumah, membuat apa, di videoin kayak gitu, itu akan jadi sesuatu gitu loh. Karena banyak sekali semua yang sudah membuat konten-konten seperti itu dan justru itu menghasilkan daripada hanya sekadar game. Walaupun game terkadang juga bisa membuat menghasilkan uang ya, tetapi daripada membuatnya mungkin akan lebih banyak yang membuang-buang uang dan kecanduan itu tadi gitu loh. Makanya mengeksplor itu sangat penting sekali teman-teman ya. Jadi itu tadi, mengeksplor diri kalian, bakatmu apa, kamu bisa apa, itu harus ada di dunia nyata. Kalau game kan itu sebenarnya bisa saja sih gitu. Itu sudah ada di sistem kok. Kamu kapan menang, kamu kalah itu bisa kok. Usahamu seperti apapun, kalau sistemnya sudah mengatakan kalah, ya sudah, kamu pasti akan kalah nanti. Itu pandangan saya tentang game itu seperti itu. Jadi kalian harus melakukan keenam hal ini tadi. Tapi yang paling penting dari semua itu tadi yaitu kemauan dulu ya, kemauan dulu, niatnya, pamungkasnya itu di situ ya. Ending dari semua yang saya beritahukan tadi itu adalah di kemauan. Percuma kamu ngatur itu kalau kamu nggak punya kemauan untuk berubah, untuk tidak kecanduan, percuma saja gitu loh teman-teman. Jadi saya berharap teman-teman semua nanti pada akhirnya bisa menyadari ini, betapa tidak baiknya game itu kalau kita sikapinya itu negatif seperti yang sudah saya jelaskan pada video yang lalu. Jadi banyak hal-hal yang negatif, walaupun di dalam game itu pasti ada nilai positifnya. Coba cari saja nilai positifnya itu apa dari game itu. Jadi nanti kalau teman-teman ada misalnya menghasilkan uang, berapa persen dari kalian, dari seluruh gamer di dunia yang bisa menghasilkan uang secara tetap dan banyak, dan itu bisa dijadikan menjadi sebuah pekerjaan misal seperti itu. Dan kita lihat bagaimana tentang kehidupan secara sosialnya ya, kita lihat saja gimana gitu loh. Walaupun semua itu adalah pilihan, terserah pada akhirnya, tetapi buat kalian yang masih bermain-main nggak jelas, carilah, eksplor diri kalian kepada hal yang lainnya, jangan hanya ikut-ikutan gitu ya. Mungkin sekian dulu dari saya pada unek-unek kali ini, dan itu memang harus saya sampaikan kepada teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, kemudian share ke teman-temanmu para gamer itu, biar tidak hanya mengurusi game saja, karena kehidupan itu bukan hanya tentang bermain game di smartphone, di PC atau di laptop. Masih banyak orang-orang yang harus kalian datangi, harus kalian ajak ngobrol, harus kalian
tukar pikiran dengan mereka. Begitu. Kemudian jangan lupa mensubscribe ya, mensubscribe channel YouTube saya Pak D Slendro. Begitu ya. Dan untuk yang sudah subscribe, terima kasih teman-teman atas dukungannya. Itu akan menjadikan motivasi buat saya untuk membuat konten-konten yang jauh lebih bagus lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Kita sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!